Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pengenalan Kitab-Kitab Hadis. Kelompok 4 terdiri dari saya, Jelita Dwi Setia, Fitri Kholila Nasution, Laila Iklimah Panjaitan, dan Adinda Widyaningsih. Adapun pembahasan kita pada kali ini mencakup 3 hal, yaitu mengenal kitab-kitab hadis, karakteristik berbagai kitab hadis, dan perbedaan antar kitab hadis. Pembahasan pertama, yaitu mengenal kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis terdiri dari kitab jami', kitab sunan, kitab musnad, kitab sahih, kitab muwatta', dan kitab mustadrak. Yang pertama, kitab jami'. Al-Jami' artinya yang menghimpun. Kitab Al-Jami' adalah kitab yang menghimpun banyak hal. Tidak hanya berisi hadis yang membahas fikih saja, tetapi juga berbagai permasalahan agama. Contoh dari kitab Jami' adalah kitab Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Al-Bukhari. Yang kedua, kitab Sunan. Kitab Sunan adalah kitab yang ditulis dengan mengikuti urutan bab fikih, dimulai dari iman, toharoh, sholat, zakat, dan seterusnya. Kitab Sunan kebanyakan berisi hadis marfu', sedikit dan jarang sekali memuat khabar mauquf. Contoh dari kitab Sunan ialah kitab-kitab yang dikarang oleh Sunan Abu Daud, yang jumlahnya sekitar 35 buah. Yang ketiga, kitab Musnad. Musnad artinya sesuatu yang disandarkan pada sumbernya. Secara etimologi, kitab musnad merupakan kumpulan hadis yang semuanya tersusun dengan sebuah sandaran tertentu. Sedangkan secara terminologi, kitab musnad adalah sebuah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama perawi pertama. Contoh dari kitab musnad adalah Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal. Keempat, kitab sahih. Kitab sahih adalah kitab yang berisi hadis-hadis sahih saja, seperti kitab hadis yang terkenal yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari adalah kitab yang mula-mula membukukan hadis-hadis sahih. Yang kelima, kitab Muwatta'. Muwatta' artinya sesuatu yang dimudahkan, sehingga ada indikasi bahwa kitab tersebut merupakan sebuah kitab himpunan hadis yang memberikan kemudahan kepada pembacanya. Secara terminologi, kitab Muwatta' adalah kitab yang tersusun berdasarkan urutan bab-bab fikih dan mencakup hadis-hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Contoh dari kitab Muwatta' adalah Muwatta' Imam Malik. Yang keenam, kitab Mustadrak, yaitu kitab hadis yang berisi hadis-hadis sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, hadis-hadis ini tidak tercantum dalam Sahih Bukhari maupun Muslim. Tujuan dari penyusunan kitab Mustadrak ini adalah agar kita tidak menganggap hadis sahih hanya apa yang terkandung dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Contoh dari kitab Mustadrak adalah Mustadrak Al-Hakim. 2. Karakteristik berbagai kitab hadis. Yang pertama, kitab hadis yang disusun berdasarkan tema atau bab. Dalam kitab-kitab ulama terdahulu, jenis ini disebut dengan asnaf. Karakter dari penyusunan kitab ini adalah tematik. Hadis-hadis yang memiliki tema sama dikumpulkan dalam satu judul umum yang mencakupnya, seperti kitab Al-Salah, kitab Al-Zakah, kitab Al-Buyu, dan sebagainya. Kemudian hadis-hadisnya dibagi menjadi beberapa bab. Masing-masing bab mencakup satu atau beberapa hadis yang berisi masalah juz'iyah. Setiap bab diberi judul yang menunjukkan temanya, seperti Al-Bab Miftah, Al-Salah, Al-Taru. Para muhaddisin menyebut judul bab itu dengan terjemah. Adapun dalam penyusunan kitab-kitab tersebut menggunakan beberapa metode atau cara lain. A. Al-Jawami. Kata Al-Jawami merupakan bentuk jamak dari kata Al-Jami yang artinya yang menghimpun. B. Al-Sunan.
Kitab Al-Sunan adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang marfu dan disusun berdasarkan bab-bab fikih. C. Al-Musnaf. Al-Musannaf mengandung makna yang sama dengan muwaat, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, akan tetapi mencakup hadis mauqut maqhu yang disatukan dengan hadis marfu. D. Al-Mustadrakat. Kata al-mustadrakat merupakan bentuk jamak dari mustadrak. Al-Mustadrakat merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab-kitab tertentu yang sebenarnya hadis-hadis tersebut memenuhi syarat yang dipegangi oleh penulis kitab tersebut. E. Mustakrazat. Kata al-mustakrazat adalah bentuk jamak dari kata al-mustakraz. Al-Mustakrazat merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang diambil dari kitab hadis lain, lalu diriwayatkan oleh penulisnya dengan senad sendiri, bukan dengan senad yang serupa dengan senad kitab semula. 2. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Kitab-kitab jenis ini menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat di tempat yang khusus dan mencantumkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Kitab yang memiliki karakteristik seperti itu antara lain: 1. Al-Musnad. Kitab Al-Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama sahabat. 2. Al-Atraf. Kata al-atraf adalah bentuk jama dari taf yang berarti bagian dari sesuatu. Taf hadis adalah bagian hadis, dapat menunjukkan hadis itu sendiri atau pernyataan yang dapat menunjukkan hadis, seperti hadis innama al-amalu bi al-niyat. 3. Al-Ma'azim. Kata al-Ma'azim adalah bentuk jamak dari kata al-Muzam. Kitab al-Muzam menurut istilah para muhadisin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan susunan guru-guru penulisnya, yang kebanyakan disusun berdasarkan urutan alfabet atau hijaiyah. Beberapa kitab Muzam yang terkenal adalah 3 buah. Kitab Muzam karya Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Tabrani. 3. Kitab Al-Hadis yang disusun berdasarkan urutan awal hadis. Kitab-kitab hadis yang menyebutkan beberapa kata awal setiap hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Seperti kitab-kitab hadis yang disusun dengan cara seperti ini antara lain kitab Mazami, yaitu kitab-kitab yang merupakan himpunan hadis dari berbagai kitab hadis. Kitab-kitab tentang hadis-hadis yang sering diucapkan oleh orang umum. Kitab ini mencakup banyak hadis yang sering diucapkan oleh umat pada umumnya, dan kebanyakan hadisnya tidak terdapat dalam kitab lain yang sejenisnya. Kitab himpunan beberapa hadis. Berikut adalah contoh kitab himpunan hadis berdasarkan urutan bab, yaitu: yang pertama, Jami' al-Usul min Hadis ar-Rasul karya Ibnu Asir al-Mubarak, yang ditulis tanpa menggunakan sanad, dan setiap hadis diberi penjelasan singkat mengenai lafal-lafal asing. Yang kedua ialah Kanz al-Ummah fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al karya Ali bin Hisham al-Muttaqi al-Hindi. Dan kitab ini terdiri atas 93 buah jilid setelah diperhitungkan, sehingga tampil sebagai hadis yang komplit. Selanjutnya ialah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf.
Berikut kitab-kitab hadis yang sangat pentingnya. Yang pertama, Al-Hadi, Al-Jami, Al-Kabir atau Jam'ul Jawami karya As-Suyuti. Kitab ini merupakan cikal bakal kitab Kanzul Ummal. Yang kedua, Al-Jami' Al-Shaghir li Ahadis Al-Bashir Al-Najir karya Al-Suyuti pula. Kitab ini cuplikan dari kitab Al-Jami' Al-Kabir. Selanjutnya, Al-Jawaid. Al-Jawaid merupakan kitab-kitab hadis yang disusun menghimpun hadis-hadis yang tidak ada di kitab hadis lain. Selanjutnya, Al-Taqrij. Di antaranya kitab Al-Taqrij yang penting adalah Nasbu Al-Rayyah li Ahadis Al-Hidayah karya Jamaluddin Abu Muhammad Abdillah bin Kusuf Al-Zailai Al-Hanafi. Yang kedua, Al-Mughni an Haml Al-Asfar fi Al-Asfar fi Takhrij ma fi Al-Ihya min Al-Akhbar karya Imam Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi. Yang ketiga, Al-Azza. Al-Azza merupakan jamak dari Al-Juz yang artinya kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Selanjutnya, Al-Masyikah. Al-Masyikat adalah lafaz-lafaz yang menghimpun nama guru-guru penyusunnya beserta sanadnya. Di antara kitabnya ialah yang ditulis oleh Al-Ra'aini yang diberi judul Al-Nubzat Al-Mustafad min Al-Riwayat wa Al-Isnad. Yang selanjutnya, Al-I'lal. Al-I'lal merupakan kitab-kitab hadis yang dihimpun untuk hadis-hadis yang memiliki cacat. Selanjutnya, yang kelima, kitab yang disusun berdasarkan kesahihan hadisnya. Berikut gambaran karakter kedua kitab sahih tersebut. Yang pertama, kitab Sahih Bukhari. Berikut karakter penulisannya. Kitab hadis diulangi jika diperlukan dan memasukkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, memasukkan fatwa sahabat dan tabi'in sebagai penjelas terhadap hadis yang dikemukakan. Yang ketiga, menghilangkan sanad pada hadis yang sudah disebut pada bab lain. Keempat, menggunakan metode kritis hadis. Dan yang kelima, disusun secara runtun terhadap bagian runtutan fikih. Yang B, kitab Sahih Muslim. Berikut karakteristiknya. Pengarang sangat teliti dalam meneliti dan mempelajari keadaan perawi dengan cara menyaring hadis-hadis yang direwayatkan. Yang kedua, membandingkan riwayat tersebut antara satu dengan yang lain. Perbedaan antar kitab hadis. Yang seperti kita ketahui bahwa kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama ahli hadis itu bermacam-macam jenisnya. Sebagaimana Syekh Abdul Aziz menuturkan dalam keterangannya yang amat penting. Pertama, Al-Jami'. Al-Jami' adalah jenis kitab hadis yang mencakup 8 macam pokok bahasan yang meliputi biografi atau riwayat hidup, adab, tafsir, akidah-akidah, fitan atau persoalan akhir zaman, hukum-hukum, asyrat, tanda-tanda akhir zaman, dan manaqib. Yang kedua, Musnad. Musnad adalah yakni kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadis dari sahabat menurut kedudukan mereka tanpa memakai ketertiban susunan berdasarkan bab-bab dalam fikih. Yang ketiga, Mu'jam. Mu'jam adalah hadis-hadis yang disusun berdasarkan riwayat dari para guru si penyusun yang susunannya seperti dalam susunan Musnad.
Demikian presentase dari kami. Semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat bagi seluruh pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.